Uji nyali di rumah kumuh sambil menebas laba bersarang. Kami dari kelompok 7, tim terumbu karang. Wuhui. Terumbu karang merupakan ekosistem khas daerah tropis dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Ekosistem terumbu karang berada pada perairan yang selalu hangat dan jernih, produktif, kaya kandungan CaCO3, sehingga dijadikan sebagai habitat bagi berbagai biota laut. Bentuk pertumbuhan dari beberapa jenis karang juga bervariasi. Umumnya, bentuk pertumbuhan karang dibagi atas karang acropora dan karang non-acropora. Karang acropora memiliki ciri berupa aksial koralit dan radial koralit, sedangkan karang non-acropora hanya memiliki radial koralit. Acropora encrusting. Jenis ini berbentuk mengerak seperti batu. Untuk membedakannya, karang ini terdapat koralit yang menempel di permukaan tubuhnya. Untuk jenis dari karang ini ada Acropora palifera dan Acropora hyacintha. Selanjutnya ada tipe Acropora branching. Sesuai dengan namanya yang berarti bercabang, bentuk pertumbuhan dari tipe ini bercabang seperti pohon atau tanduk rusa, serta aksilia kolit pada karang ini terlihat sangat jelas. Percabangan yang dimiliki oleh tipe ini minimal percabangan kedua. Lalu untuk jenisnya itu ada Acropora aspera sama Acropora clarata. Selanjutnya ada tipe pertumbuhan Acropora tapulet. Bentuk pertumbuhan dari tipe ini bercabang dengan arah mendatar rata seperti meja, serta memiliki percabangan yang rapat. Untuk jenisnya ada Montifera informis dan juga Montifera sp. Acropora tubulet dapat hidup di tingkat kecerahan atau cahaya yang tinggi karena sebagian besar dari karang ini butuh cahaya untuk dapat makan. Acropora digitata berbentuk seperti silindris dan juga sedikit meruncing atau bisa terlihat menjari. Percabangan subjapang ini dapat terjadi yang menyebabkan kompleksitas dari koloni tersebut. Cabang-cabang dari Acropora digitata ini biasanya berukuran antara 1 sampai 10 cm. Di koloni biasanya 30 cm. Selanjutnya ada Acropora submassif. Karang ini merupakan bagian dari genus Acropora. Karang ini memiliki bentuk berkoloni dan juga memiliki percabangan yang mirip seperti lempeng. Biasanya Acropora ini bisa ditemukan di perairan dangkal dan memiliki arus yang kuat. Acropora submassif ini memiliki jenis koralit antara lain aksial dan radial. Aksial ini bentuknya besar dan juga berada di ujung cabang. Kemudian radial ini ukurannya lebih kecil dan tumbuh di sisi cabang. Coral foliose atau dengan karang lembaran memiliki bentuk pertumbuhan lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu, bentuk kecil hingga besar menyerupai lipatan atau melingkar selayaknya daun. Untuk jenis kerang ini salah satunya adalah Echinopora lamellos dan juga Echinopora yabei. Untuk habitat tipe coral foliose biasanya tergantung pada tingkat kecerahan perairan dan juga terdapat pada perairan yang terlindung. Yang selanjutnya coral encrusting. Coral encrusting bentuknya sama, mengerak juga seperti batu. Dan untuk membedakannya cukup sulit karena coral encrusting ini hampir sama seperti corallin algae. Untuk contohnya ada Leptoceris incrustan dan Leptoceris calitae. Coral branching adalah tipe pertumbuhan koral yang bentuknya menyerupai seperti akar pohon. Salah satu jenis koral yang memiliki pertumbuhan ini adalah Stylophora pistillata. Coral submassif, sama halnya dengan jenis yang Acropora, karang ini memiliki bentuk tidak beraturan dan seperti kolom. Bentuk koloni yang kokoh menjadikannya dapat hidup pada perairan dengan arus dan gelombang yang tinggi.
Contoh dari jenis koral ini adalah Xylophora istilata. Coral mushroom, sama halnya dengan namanya, karang ini memiliki bentuk seperti jamuan. Di antara karang-karang lain, hanya karang ini yang merupakan karang soliter. Keunikan dari karang ini adalah dapat membersihkan sedimen yang menutupi koralitnya. Contoh dari karang ini adalah Fungia species. Coral massif, karang ini merupakan salah satu jenis karang yang mudah ditemukan. Karang ini memiliki bentuk seperti bongkahan batu. Semakin besar ukuran karang ini menandakan suatu ekosistem karang yang cukup baik dan tidak terganggu. Dikarenakan karang ini dapat hidup atau tumbuh dengan waktu yang cukup lama. Contoh dari jenis karang ini adalah Leptera pyrigia. Coral Heliopora. Coral Heliopora adalah jenis karang yang termasuk ke dalam keluarga Helioporidae yang memiliki nama latin Heliopora coerulea. Coral tersebut memiliki ciri seperti warna biru dan hijau kebiruan pada kerangka kalsium karbonatnya. Dan koral tersebut biasa ditemukan di perairan tropis seperti Samudra Hindia atau Samudra Pasifik. Coral tubipora. Coral tubipora biasanya dikenal dengan organ pipe coral dan memiliki nama latin yaitu Tubipora musica. Coral tersebut memiliki ciri yaitu memiliki koloni yang berbentuk pipa dan berwarna merah atau oranye yang biasa disebut karang pipa dan biasanya ditemukan di perairan apa? Tropis. Coral Millepora adalah salah satu jenis koral yang termasuk dalam genus Acropora dan termasuk dalam famili Acropidae. Koral ini sering disebut sebagai koral api. Tipe pertumbuhan dari Coral Millepora ini adalah tipe pertumbuhan bercabang atau pertumbuhan branching. A few moments later.